Disinilah tempat Pamana Rasa minum air suci untuk menerima mahkota dari makhluk gaib. Sesuai perjanjianku dulu dengan Pamana Rasa. Generasi ke-10 akan menerima mahkota tersebut. Sahabat syiar yang berbahagia, tak disangka keindahan panorama Gunung Puntang yang terletak di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung menyimpan misteri besar. Apalagi banyaknya mitos yang beredar di tengah masyarakat tentang keangkeran gunung tersebut menambah penasaran kami. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba untuk menelusuri jejak-jejak misteri yang tersembunyi. Mediumisasi pun dilakukan, dan interaksi kami dengan makhluk-makhluk yang datang menunjukkan bahwa keangkeran Gunung Puntang hanyalah mitos belaka, dan misteri yang tersimpan pun akhirnya dapat terungkap. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syiar dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung. Insya Allah di sini tim Syiar Dalam Gelap akan mencoba melakukan kegiatan penelusuran terhadap lokasi yang ada di tengah-tengah kita. Zaman dahulu kala, di puncak Gunung Puntang ini berdiri stasiun radio yang sangat terkenal, bahkan yang terbaik pada masanya, yaitu Radio Malabar yang dipergunakan oleh kolonial Belanda untuk berkomunikasi ke negara Belanda. Namun saat ini stasiun tersebut hanya tinggal cerita. Selain stasiun Radio Malabar, di tempat ini pun ada satu mitos yang beredar di tengah masyarakat tentang keberadaan sosok wanita berbaju merah yang kerap muncul di area ini, khususnya di sekitar kolam cinta yang memiliki cerita siapa saja yang mandi di dalam kolam tersebut, maka jodohnya akan langgeng atau panjang. Tapi itulah cerita yang beredar di tengah masyarakat. Dan kami mencoba membuktikan hakikatnya itu semua hanyalah kebohongan belaka. Sahabat syiar, apa yang akan terjadi nanti di saat kami mencoba untuk memediumisasi? Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Kalau pembicaraan tentang Gunung Puntang sendiri, apakah ada yang bisa kami ketahui? Disinilah tempat Pamana Rasa minum air suci untuk menerima mahkota dari makhluk gaib. Pelantikan berarti?
Dan mahkota itu ada di tangan saya. Oh, Kemarin ketika di Menore, Anda menyebut ingin ke sini. betul. Apakah yakin Anda sudah siap Siap apa itu? menerima mahkota tersebut? Oh, nggak siap. Karena memang itu sudah waktunya. Belum waktunya. Tidak bisa mengelak. Ya, saya tidak mau, Pak. Yang lain, Didi, Harus sini, Didi. Anda terima Kisana. Terima mahkota. Oh enggak. Jangan lagi, yang lain aja. Sesuai perjanjianku dulu dengan Pamana Rasa. Aduh. Generasi ke-10 akan menerima mahkota tersebut. Mungkin saudara saya kali. Tidak bisa saya toilah. Anda tidak bisa mengelak dari perjanjian kami. Kan yang perjanjian itu Anda, kenapa saya disangkut pautkan? Kemarin saya sudah berpesan, apakah Anda siap untuk ke Puntang? Ya, saya siap karena liputan. Karena itu perjanjian Aduh, nggak kami. bisa. Oh, bubar. Ini di luar rencana, Ki, nggak bisa seperti itu. Silakan Anda simpan, tidak perlu digunakan. Nah, kalau simpan mungkin lah. Tapi kalau pakai saya masih kurang setuju. Nanti saya kasih ke salah satu murid saya aja itu mahkotanya. Jangan coba-coba kasih ke salah satu murid Anda. Ketika bukan Anda yang memakai, semua pasukan harimau akan membelot. Waduh, aja juga. Cukup Anda simpan, Simpan nih. karena Pamana Rasa memakai mahkota itu Di alam gaib. saat bertemu dengan Baruna. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong mahkotanya nomor berapa itu, Ki? Saya nomor 8 kepalanya, takutnya kegedean atau kekecilan. Tapi oke lah kalau memang saya diserahkan amanah seperti itu, tetapi mahkota itu bukan untuk saya pakai. Iya. Iya, Pangeran, kalau emang Pasukan mau ambil mahkota itu, serahkan. nggak bisa diwakilin. Wakilin. Jagat Saraksi, mahkota Binukasi, Siliwangi, asikeun tepang kana bumi, jiwakeun kana raga, satukeun kana rasa, amanahkeun kana manusia. Syekh Atuilah, aku serahkan dan jaga baik-baik mahkota ini. Ketika suatu saat pertempuran dengan Baruna terjadi, pakailah mahkota ini. Allah, saya akan jaga sesuai dengan apa yang diamanahkan.
Dan saya akan simpan di tempat yang paling aman. Mau tutup kembali gerbang. Oke, Pangeran. Sudah Saya atau Ila, Betul. bagaimana reaksi muridmu? Belum saya tanya. Nanti saya akan tanya setelah ini. Mudah-mudahan semuanya kembali seperti sedia kala. Berikan nasihat-nasihat yang baik kepadanya. Insya Allah, insya Allah. Ingat, pesanku di Galunggung, Ya, mereka masuk lewat pikiran tapi masih selalu ingat untuk itu. menghancurkan kalian. Oke. Alhamdulillah. Disinilah perjanjian Kerajaan Sunda Pakuan Pamanarasa meneguhkan hati untuk berkomunikasi bersama bangsa kami. Jadi mata airnya itu di sini ya. Mahkota itu hanya sebuah simbol Kisana. Tapi ketika pertarungan dengan Baruna, saya harap Anda pakai jika suatu saat terjadi. Oke. Insya Allah. Kalau memang telah tiba masanya. Jika kalian semua ingin merasakan kesejukan air Curug Siliwangi, dipersilahkan. Tetap ingat, curug itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disangkut-sangkutkan dengan kekuatan gaib atau meminta apapun kepada bangsa kami, karena mulai saat ini perjanjian itu telah usai. Air adalah sumber yang jernih, mengalir menuju ke sumber yang kotor. Agar tetap jernih, bagaimana bisa mengendalikan air itu tanpa dikotori dengan pikiran-pikiran yang picik yang merusak persatuan bangsa kalian. Tali persaudaraan yang kuat adalah satu tujuan, berjuang bersama, bukan karena kepentingan pribadi. Alhamdulillah. Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, itu 3 kunci kesejahteraan tanah Pajajaran sebelum diracuni oleh bangsa-bangsa koloni yang membuat bangunan ini. Insya Allah. Oke, Pangeran. Ada lagi Seatoilah. Saya rasa sih sudah cukup. Dan insya Allah segala amanah akan dijalankan dengan semestinya. Kalau memang nanti tiba masanya saya harus berhadapan langsung, insya Allah saya siap.
selalu tetap menjadi penengah yang bijak, Syekh Athaillah. Insya Allah. Kebijakan adalah kunci menenangkan murid-muridmu. Oke, alhamdulillah. Insya Allah Pangeran. Dan terima kasih atas segala masukan dan arahan-arahannya. Ada lagi yang ingin Pangeran sampaikan? Terima kasih Kisana. Rawat baik-baik mahkota tersebut. Oke. Insya Allah. Saya izin pamit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau cengengesan, Darmo. Jangan cengengesan, Darmo. Baiklah sahabat syiar, dimanapun kalian berada, ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Ternyata betul apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jin setan itu adalah musuhmu yang nyata. Kurang musuh tuh. Jin setan. Jin. Termasuk setan nggak? Lainnya. Nama lain setan. Nggak usah tersingkan jin setan. Ulah disebut atuh jina setan gitu. Jina Kalau lah. setan itu bisa jin, bisa manusia. Oh tapi pan ulah kasinggung yang. Ujang mah gitu ulah nyebut jin atuh. Apa dong? Setan itu. Setan. Setan. Oh. Jin setan. Oke, sahabat syiar, itulah salah satu bukti bahwasanya mereka itu betul-betul menjadi musuh kita yang nyata. Dan ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Sahabat-sahabat syiar yang bergerak di bidang-bidang atau di pergerakan yang mengarah kepada kebaikan, baik organisasi, ormas masyarakat, ataupun majlis-majlis taklim, ini nggak akan berhenti. Jadi pergerakan mereka menghasut, menfitnah, adu domba, saling membenturkan, bukan saja terjadi di tubuh SDG, tetapi di mana ada rangkaian manusia, ada rangkaian hamba Allah yang bergerak di bidang kebaikan, tentu mereka akan mencoba untuk menghancurkan pergerakan tersebut. Dan itu telah dibuktikan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa semakin meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya seberat apapun musuh kita, sekuat apapun musuh kita, tetap kita menjadikan Allah sebagai sandaran perlindungan dan pertolongan. Karena ketika kita menyandarkan perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah, Allah pasti akan membantu dan melindungi kita. Mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat, dan mitos yang beredar di tempat ini tentu boleh dikata semua kembali ke diri kita. Tidak ada satupun tempat yang angker, tidak ada satupun tempat yang bisa mendatangkan kemudaratan bagi kita selama kita memegang teguh ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita takut dengan musuh kita, karena kalau kita takut dengan musuh kita, kita semakin dijajah oleh mereka. Mudah-mudahan tayangan ini dapat membawa manfaat. Apalagi Ki? Nanya. Udah ya? Orang mikirkan si Eta tadi. Siapa tuh? Wiro Sableng. Kenapa memangnya? Lewat imah orang di Cipularang. Was-was bos yang. Was-was bos. Anu di tukang kieu ya. Eta anu di tukang duanya. Sukuna peti. Pipiluan bebejekan dina eta. Rem. Wiro Sableng malaunan. Oke laki ya, udah cukup ya. Wes. Baiklah sahabat syiar,
ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di... Siar di Jeropoek. Hah? Oh, siar di Jeropoek. Di mana sih? Iya, poek. Kameranya Pak. Tetap di Siar Jeropoek. Ulang nyawa kamera anak itu. Saya dulu ngomong. Mangga, pangeran, mangga. Saya Sawangsul. pakai mahkota aja nih. Oh, itu siap. Ulah aja. Kayak ulang dak tuh umpang. Barabe jang. Mana make mah orang bisa ngibing jang. Oke, sahabat Syiar, dan tetap di Syiar di Jero Proyek.